Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Elglo Church Kelapa Gading. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta Bapak Ibu boleh menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada Voice Adventakos hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M.
M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Haleluya, dimanapun kita berada, saya percaya sekalipun lewat ibadah online, Bapak Ibu Jemaat Lentera Global terus mengalami yang namanya kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Sebab kita punya Allah yang sanggup memulihkan kita. Sebab kita punya Allah yang dahsyat yang sanggup menyembuhkan kita. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Woo! Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Woo! Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan haleluya. Woo! Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Sebab kami punya Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Kami punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Tuhan, terima kasih. Kami terlalu percaya bahwa di minggu ini Engkau Tuhan yang sudah menuntun kami, menyertai kami. Dan kami terus melihat kedahsyatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Mari sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Bawa penyembahan-Mu, bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Dan kami terlalu percaya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kedahsyatan kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Thank you, Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada,
dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Oh, apapun yang terjadi, Engkau takkan pernah tergoyahkan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah. Engkau tetap Tuhan di dalam hidup kami. Oh, syaralabata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Hialabata karalabaralabaralabarala. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar. Mari sembah dalam roh. Haleluya. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hirapata karalaba ya ralaba 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 ralaba. Yes Lord. Hiralabata karalaba ralaba 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 baba 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 baba. Woo! Shikaralabata karalaba ralaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikaralabata karalaba baba 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 baba. Hirabata karalabaralabaralabaralabaralabarala. Inamata karalababababababababa. Kami terima lawatan-Mu, kami terima lawatan-Mu ya Tuhan. Shekedebe ralaba ya ralaba ralaba.
Bangkitkan rohmu. Kami terlalu percaya kami punya Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup memenuhi setiap keperluan kami. Dan aku percaya kami yang perlu mujizat, kami terima mujizat. Kami yang perlu kesembuhan hari-hari ini, kami terima kesembuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman perkatakan bersama-sama. Yes Lord. Haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Lagi katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami tahu kami punya Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kami, yang sanggup mencukupi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami terima mujizat, kami terima kekuatan yang baru datang dari Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu hari ini, firman yang memulihkan, memerdekakan, menyembuhkan, membebaskan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu demi nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan dengan miracle-nya. Sepanjang hidup dan pelayanan Yesus penuh miracle. Bahkan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga adalah miracle yang powerful. Dan yang dahsyat, dia naik ke surga, memberikan amat agung supaya miracle-nya berlipat-lipat kali ganda melalui murid-muridnya dan kita semua. Di dalam Yesus kita bisa terima dan jadi alat miracle-nya. Saat ini kita akan belajar tentang kobarkan terus api Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 menyatakan, mencatat demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi cirinya
berani memberitakan kabar baik. Mohon maaf, bukan berani berdebat. Mohon maaf, bukan berani mengata-ngatain yang nggak baik kepada kelompok yang lain, tapi hanya memberitakan kabar baik. Injil adalah good news, kabar baik. Untuk orang sakit bisa disembuhkan, untuk orang lemah bisa dikuatkan, untuk orang yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar, untuk orang berdosa bisa diampuni, terlebih kita bisa diubahkan dan memiliki keselamatan yang kekal di surga. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul adalah kisah awal dari kegerakan Roh Allah di muka bumi ini. Para murid yang tadinya terlihat lemah dan tidak berdaya, penuh rasa bersalah dan takut menghadapi dunia, mendadak berubah setelah mereka mengalami api Pentakosta, api Roh Kudus. Tidak lama lagi murid-murid yang ragu-ragu, mereka berubah menjadi rasul yang penuh keberanian. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dari manakah keberanian itu berasal? Sejenak kita mundur ke belakang, di mana momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga baru saja kita rayakan. Dari pernyataan Yesus dikatakan bahwa ia tidak bisa lagi menemani murid-muridnya, sehingga dia harus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat 1-3, jangan gelisah hatimu. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan memberikan engkau penolong yang disebut dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 mencatat, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos bahasa aslinya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah sendiri menyadari keterbatasan jasmani kita saat kita akan melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Yesus sendiri juga mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa tugasnya di bumi telah diselesaikan dengan penuh kemenangan di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya. Sekarang saatnya para muridnya meneruskan pekerjaan amanat agungnya. Tetapi mereka tidak hanya sekedar menginjil begitu saja, tapi Yesus menjanjikan kuasa. Sebagaimana lidah-lidah api yang menyala-nyala, demikian pula lah kasih Allah kepada umat yang belum mengenalnya, menjadi sumber utama pelayanan para rasul. Mereka harus kuat, tabah, dan tak gentar oleh keadaan apapun. Bahkan bila jiwa mereka terancam sekalipun, mereka siap. Kisah para Rasul 1:8, Yesus memberikan amanat yang terakhir kemudian naik. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ternyata kuasa Roh Kuduslah yang memampukan mereka mengalami transformasi dari murid yang penuh keraguan menjadi rasul yang gagah berani, pahlawan iman yang perkasa. Sudah tahu, Petrus yang tadinya takut sama hamba dan menyangkal, bahkan 3 kali, mereka bangkit siap mati. Bahkan Petrus akhirnya mati disalib, kepala di bawah di Roma. Thomas dikuliti di India, Yakobus dipotong lehernya. Beberapa murid harus mati disalib, mati dipancung. Hanya satu Rasul Yohanes yang mati umur tua setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Pencurahan Roh Kudus itulah yang memampukan nama Yesus sebagai juru selamat harus dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Kini tugas itu menjadi bagian daripada panggilan kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan menjadi muridnya. Akhirnya akhir zaman segera tiba. Tugas amanat agung tinggal sisa sedikit-sedikit lagi. Kita selesaikan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya bersama kuasa Roh Kudus. Saya akan sampaikan syarat-syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus.
2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ingat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Musa, Yusuf, Abraham, Yakub, Ishak. Semua para pahlawan iman dimulai dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allahnya. Bahkan Elia yang hampir minta diambil nyawanya berjumpa di Gunung Horeb dan dia berubah. Hari-hari ini pastikan Anda berjumpa muka dengan muka. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan hidupmu diperbaharui, contoh Saulus, dari tukang mau bakar tempat ibadah Kristen, diubah menjadi rasul Kristus. Itu mengalami perjumpaan pribadi di Damsyik. Walaupun dia punya surat otoritas dari Mahkamah Agama untuk menganiaya orang percaya, namun dia bertemu Kristus dan dia diubahkan. Yang dasar hari ini pun Anda bisa berjumpa dengan dia pribadi. Yang kedua, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus adalah terbuka terhadap Roh Kudus. Sebuah botol yang tertutup, waktu dituang oleh air sebesar 1 galon atau 1 kontainer dituangkan, tapi botolnya tertutup. Mbok sampai kiamat juga nggak akan penuh. Buka. Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju padamu, kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Waktu Anda sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, lalu terbuka dengan Roh Kudus untuk masuk, ingat, kalau kita menerima benda yang nyata, pasti kelihatan. Tapi Roh Kudus itu roh, tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan. Seperti angin, hembusannya, sejuknya, gerakannya, walaupun tidak nyata, tapi kita bisa rasakan. Yang ketiga, terakhir, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga roh kita berkobar-kobar, mengobarkan api Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus dan mengobarkannya. Jadi mengalami perjumpaan, terbuka, terima, dan mengobarkan. Kisah 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Anda bukan hanya mengalami perjumpaan, Anda buka hati, Anda menerima, tapi mengobarkan. Apa aplikasinya buat kita? Waktu Anda sudah memasuki tahap pertama dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, buka hati terhadap pencurahan Roh Kudus, buka mulut, mulai berbahasa baru. Pertama ucapkan Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Nanti akan ada aliran tersendiri. Lalu Anda mulai berglosolalia, bersonolalia. Glosolalia itu bahasa lidah yang kita nggak bisa mengerti, tapi roh kita ngerti. Sonolalia itu kita nggak ngerti, tapi orang lain ngerti bahasa apa. Bisa bahasa suku lain, bangsa lain. Dan itu powerful. Yang ketiga, Anda terima kuasanya dan mengobarkannya. Mulai melangkah untuk menjadi saksi. Mulai melangkah untuk memberitakan kabar baik. Mulai melangkah untuk melayani. Hari-hari ini saya dan Anda ingat. 1 Korintus 15:58 berkata, karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau kita sudah terima api Pentakostanya, api kuasa Roh Kudusnya, kita biarkan api itu menyala. Api itu menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala
selamanya. Yes. Hukum api bisa menyala. Pertama, bukan hanya dibutuhkan bahan bakar, tapi kedua dibutuhkan yang namanya oksigen. Ada oksigen, ada bahan bakar, ada yang dibakar. Roh Kudus sudah dinyala dalam diri kita, kobarkan. Dengan Anda mulai bersekutu dengan api-api yang lainnya, api Roh Kudus lainnya. Karena kalau kayu itu sendirian, kayu api sendirian, bisa mati. Bergabung dalam api unggun yang nyalanya berkobar-kobar. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari-hari ini Anda dan saya kobarkan. Bertemu dengan anak Tuhan, hamba Tuhan lainnya untuk bersama-sama. Kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berdiri teguh jangan goyah. Roh Kudus yang telah kita terima kita biarkan menyala. 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 Menyala selamanya. Jangan dirusakkan oleh persoalan, salah paham, sakit hati, kecewa. Terus kobarkan. Api Pentakosta menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Yes. Mari kita lihat beberapa contoh. Setelah Yesus dikubur, api semangat dari murid-muridnya ikut terkubur. Terbukti apa? Semua murid laki-laki masuk di kamar loteng, sembunyi, ketakutan. Minggu pagi yang datang ke kuburan itu di Matius 28, wanita-wanita, tidak ada yang murid laki-laki. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Thomas tidak percayakan kebangkitan gurunya sebelum mencocokkan ke bekas lubang paku dan lambungnya. Murid-murid bahkan meninggalkan pelayanan. Petrus dan 7 murid utama lainnya berkata, kita kembali ke profesi lama kita mencari ikan, menjala ikan, lupakan menjala manusia. Semuanya sepertinya apinya padam. Yang dahsyat. Yesus setelah bangkit tidak lalu menyerah dengan api murid-muridnya yang padam. Api semangat muridnya begitu padam sampai ada 2 murid meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Emmaus itu di sana ada tempat untuk menghangatkan diri, ada air hangat. Tapi Yesus mendatangi mereka. Yesus selama 40 hari sebelum naik ke surga mendatangi muridnya satu persatu. Menemui satu persatu. Ke Thomas, ke Petrus, ke Kleopas, semuanya. Dan mereka dinyalakan, dikobarkan kembali. Hasilnya Thomas berkata, ya Tuhan Allahku. Dan Yesus mengingatkan, Thomas percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Percayakah saudara saya, Yesus telah bangkit bisa membangkitkan kita. Hari-hari ini, hari kita bukan diam, menyerah. Pandemi yang terjadi, ini latihan iman kita untuk kita berkemenangan. Jangan menyerah kalah hanya karena pandemi.
menyerah kalah karena krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, krisis usaha, bahkan multi krisis. Di tengah-tengah krisis ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Hari ini saja Anda untuk mengobarkan. Ingat, langkah pertama adalah bertemu secara pribadi dengan Kristus, mengalami perjumpaan pribadi. Kedua, Anda buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka mulutmu, mulai berbahasa baru. Mulai dengan panggil Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Raja. Dan yang akhirnya Anda terima kuasanya. Gunakan itu dengan mengobarkannya. Mulai memberitakan kabar baik. Petrus mulai berkhotbah. Thomas akhirnya dikuliti di India dan mati di sana, tapi Injil diberitakan di India. Petrus disalib di Roma, kepala terbalik, dan Injil memenangkan kota Roma. Hari ini saya dan saudara tidak harus perlu mati syahid seperti mereka. Zamannya udah berbeda. Mati atas dirimu sendiri. Mati atas ambisimu, atas kedaginganmu. Tapi Anda terima dan kobarkan Roh Kudus yang ada padamu. Ingat, menjelang akhirnya akhir zaman, pencurahan Roh Kudus semakin dahsyat, bahkan lebih dahsyat lagi. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Mengobarkan kadang tidak harus sendiri, bersama teman boleh, dalam kelompok Misbah keluarga, di keluarga kita masing-masing, di kubu doa, di family altar, di kelompok kul atau fresh atau komsel, terlebih di gereja lokal. Pastikan kita hari-hari ini sedang berkobar-kobar. Dan waktu Yesus datang sebagai mempelai pria, kalau sampai pelitamu padam, maka engkau kehabisan minyak. Jangan 5 gadis yang bodoh itu mencoba mencari minyak dan ketinggalan, pintu tertutup. Tapi kalau minyakmu terus menyala dan berkobar, pasti Roh Kudus terus menyertaimu. Engkau dalam rencana yang besar dan dahsyat. Biar hari ini saya dan Anda sungguh-sungguh minta Roh Kudusnya mengalir. Roh Kudusnya memenuhi. Roh Kudusnya bahkan berkobar-kobar dalam diri kita. Penuhiku, penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Angkat tangan kita bersama, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, saya punya pengalaman. Saya lahir baru sejak SMP kelas 2. Hidup saya diubahkan sama sekali. Cita-cita saya berubah, panggilan saya berubah, dan masa depan saya berubah. Yang buat saya berkobar-kobar, menyala saya menerima baptisan Roh Kudus. Hari itulah saya mulai, selain sekolah SMP, saya menjadi guru sekolah minggu. Ikut vokal grup. Saya juara di kampung saya. Bukan juara tapi kelas kampung, tapi walaupun di kampung, juara. Saya masuk SMA Negeri Tuban, tanpa biaya, tanpa tes, dan saya lulus SMA. Sementara SMA saya menjadi guru sekolah minggu, pengurus youth, dan juga menjadi cleaning service di
gereja itu. Lulus SMA saya mau sekolah Alkitab. Tentu orang tua saya tidak izinkan, saya ada di 3, bertanggung jawab menolong mereka untuk juga bisa sekolah. Dan akhirnya saya mengalah dengan saya kerja di pegawai negeri, Departemen Keuangan. Tapi itu tidak menyurutkan api yang menyala dalam diri saya. Setelah adik saya berhasil sekolah dan akhirnya 3 dari saya, 2 jadi pendeta, saya sekolah Alkitab. Saya nggak memikirkan diri pribadi, saya hanya panggilan dan menyalakan korban itu. Menyalakan api Roh Kudus itu. Dan Tuhan bawa hari ini saya ke kota-kota, ke desa-desa, ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Hari ini saya dan saudara, ayo berkobar-kobar. Dan kau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kau akan disertai oleh Yesus Kristus sampai akhir zaman. Kita berdoa. Bapak, siapapun kami tidak kebetulan mengikuti program ini, buatlah kami senantiasa setiap saat mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dalam doa kami, penyembahan kami, dan juga waktu kami baca Alkitab. Setelah itu kami boleh membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk, memenuhi kami. Dan kami siap menerima kuasa-Mu dan mengobarkan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami berani menjadi saksi, mendoakan orang sakit, mengusir setan, bahkan memuridkan. Dan kami tahu mujizat-Mu menyertai kami. Kami dan si Roh kami diselamatkan, kami disertai sampai akhir zaman. Berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus selamanya atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau, kami mau dekat kepada Tuhan, kami mau mendekat kepada Bapa kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan bersama-sama di dalam doa dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan dan melakukan
melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan umat-Mu ketika umat-Mu sedang berperang melawan COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu disembuhkan, dipulihkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan memakai kehidupannya, memakai pelayanannya, bahkan Tuhan memberkati keluarganya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan, dan dituai di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ya Tuhan yang akan memulihkan negeri kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, berserta dengan Wakil Presiden, bahkan juga kepada para menteri dan juga pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memakai Tuhan pemerintahan ini semuanya Tuhan. Semuanya datang daripada Tuhan. Tuhan berikan hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan ada di dalam pemerintahan yang ada ya Tuhan, supaya setiap kami semuanya rakyat rakyat Indonesia Tuhan diberikan kedamaian, bahkan damai sejahtera yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo bersama dengan 4 wakilnya, berserta dengan juga keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menggenapi Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK5 Tuhan, Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan, bersama dengan keluarganya di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan dituai untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua, bahkan Engkau menyertai kami sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua pelayananmu, diberkati apapun yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
bagi Tuhanku. Katakan puji syukur.